Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nina Rahayu dengan NPM A221011, Prodi Farmasi STFI di Universitas Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Saya di sini akan presentasikan materi tentang glikosida. Topik yang akan saya bahas yaitu definisi, sifat kimia, dan polaritas glikosida fenol, fungsi, sumber, sifat fisika, dan kimia. Glikosida. Apa sih itu glikosida? Saya di sini akan menjelaskan tentang glikosida. Glikosida secara umum didefinisikan sebagai produk kondensasi gula dengan berbagai hidroksi organik yang sangat beragam. Sedemikian rupa sehingga entitas hemiasetal karbohidrat pada dasarnya harus terlibat pada reaksi kondensasi. Selanjutnya, ada sifat kimia. Apa sih sifat kimia dari glikosida? Nah, secara kimia, glikosida terbentuk menggunakan ikatan glikosida O, sehingga secara teori akan masih ada enzim yang mengetabolisme senyawa glikosida tersebut. Secara kimia, suatu ikatan ditentukan dengan kedudukan gugus lain, termasuk ikatan kimia, baik itu secara sterik, juga induksi. Ikatan kimia, bentukan glikosida menyerupai eter. Sebagai akibatnya, pada proses pembentukan selalu melepaskan air. Selanjutnya, yaitu polaritas senyawa glikosida. Pada senyawa glikosida mempunyai sifat aqua atau air yang signifikan sehingga memudahkan perjalanannya pada sistem metabolisme. Sifat ini akan mempercepat perjalanan suatu molekul untuk mencapai reseptor juga untuk eliminasi. Nah, pada PPT ini saya mencantumkan sebuah video animasi bahwa membuktikan bahwa manusia itu memiliki 60% air dalam tubuh, jadi memudahkan polaritas senyawa glikosida untuk mencapai metabolisme pada tubuh. Nah, senyawa glikosida itu ada dua, yaitu polar dan non-polar. Apa sih itu polar? Nah, kalau polar itu suatu zat yang mudah larut dalam air, sehingga si zat itu tuh mudah larut dalam tubuh gitu. Nah, sedangkan non-polar itu zat yang tidak mudah larut pada air atau sukar larut pada air, tapi larut pada zat-zat tertentu. Nah, selanjutnya yaitu glikosida fenol. Nah, glikosida fenol itu apa sih? Glikosida fenol merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan fenolik. Memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi-O-hamin dan gugus lainnya. Secara struktural, fenol mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Fenol adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri glikosida fenol yaitu mempunyai ciri-ciri terdiri atas cincin aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil. Gugus hidroksil lebih dari 2 disebut polifenol. Nah, seperti pada gambar, struktur sesuai dengan ciri fenol bisa terdiri dari satu cincin aromatik dengan O-hamin atau hidroksil jika lebih dari dua disebut polifenol. Pada struktur fenol hanya terdiri dari aglikon. Berbagai glikosida fenol tersebar luas di alam. Telah diketahui bahwa sejumlah glikosida fenol sederhana memiliki bagian aglikon yang kaya akan fenol atau yang lebih sering dengan bagian atau gugus fungsi asam karboksilat. Selanjutnya, fungsi glikosida fenol itu ada 4, yaitu sebagai pelindung sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisai dan kerusakan. Selanjutnya, sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit,
seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan kanker. Nah, maka itu memiliki peran penting sebagai agen pencegah dan pengobatan. Selanjutnya, bertindak sebagai antioksidan, anti penuaan, antiinflamasi. Lalu, digunakan untuk membuat karbol. Apa sih itu karbol? Karbol adalah disinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Selanjutnya yaitu sumber-sumber. Nah, sumber-sumber glikosida fenol itu ada berberry, vanilin, daun kayu propolis. Nah, pada berberry yaitu termasuk glikosida fenol arbutin. Nah, nama sinonimnya itu ursin, arbutosida, uvasol, uvaursi, daun berberry, sama dan burselori. Nah, sumber geografisnya ini, berberry ini sebagian besar tumbuh di berbagai wilayah di Eropa Utara, Eropa Tengah, Amerika Utara, Kanada, dan Skotlandia. Nah, roarbutin ini berupa jarum putih yang mudah larut dalam air dan etanol. Senyawa ini bersifat higrokopis. Nah, selain itu, daun tersebut juga mengandung metilarbutin, quercetin, asam gralat, asam ursolat, dan tanin. Akan tetapi, arbutin membentuk kompleks dengan heksametylenteramin. Pembentukan kompleks ini dapat digunakan sebagai cara untuk memisahkan arbutin dan metilarbutin. Selanjutnya yaitu ada vanilin. Vanilin ini termasuk ke glikosida fenol glucovanilin. Sinonimnya itu vanilosida, avenelin, vanilin diklosida. Zat ini diperoleh dari buah hijau dari vanila. Nah, zat ini tuh dibuat dari coniferin melalui oksidasi dengan krominum 6 oksida atau CrO3. Nah, pemberian. Zat ini memiliki bentuk seperti jarum dengan rasa pahit. Zat ini mudah larut dalam air, panas, dan alkohol, tetapi hampir tidak terlarut dalam enter. Nah, kandungan kimianya yaitu glucovanilin adalah kandungan kimia yang terdapat dalam buah hijau dari vanila tersebut. Lalu kegunaannya untuk apa sih? Zat ini terutama digunakan dalam sediaan farmasi sebagai bahan penambah cita rasa seperti pada sirup, pada obat-obatan. Nah, untuk menilai untuk agar rasa obat itu tidak terlalu pahit. Lalu ada daun kayu popalis. Daun kayu popalis ini nama sinonimnya itu polusosida atau salisin benzoat dan terdapat pada glikosida fenol populin. Zat ini terdapat dalam daun kayu populis. Nah, zat ini tuh mungkin juga terdapat dalam Salix helix, Salix purpurae, Velicaxil koch. Nah, zat ini tuh dapat dibuat baik dari salisin dengan melelehkannya dengan benzoat anhiradi maupun dari salisin dan benzoil klorida dengan adanya KOH. Lalu, zat ini tuh terdapat sebagai jarum putih dengan rasa manis seperti akar manis. Zat ini tuh mudah larut dalam alkohol dan air panas. Tetapi agar sukar larut dalam air dingin dan hampir tidak larut dalam perlarut entar. Pupulin pada hidrolisis dengan alkali, contohnya BaOH2, menghasilkan salisin dan asam benzoat. Sedangkan hidrolisisnya dalam medium asam menghasilkan asam benzoat, saligenin, dan glukosa. Akan tetapi, hidrolisis enzimatiknya dengan takta diacetyl menghasilkan salisin dan monobenzoil glukosa. Nah, zat ini tuh memberikan reaksi yang indetik dengan H2SO4 dan regan Freestad seperti reaksi yang dihasilkan oleh salisin. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat fisika. Nah, sifat fisika pada glikosida fenol yaitu jika dilarutkan ke dalam air akan membentuk kloid atau memiliki asam dan sepat. Jika dicampurkan alkaloid dan gelatin akan terjadi endapan, tidak ada mengkristal. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sifat fisika pada glikosida fenol yaitu pada pertama yaitu polar, artinya itu larut dalam air. Larut juga dalam kloid, gelatin. Nah, kalau misalkan pada kloid itu memiliki rasa yang asam dan sepat, sedangkan bila dicampurkan dengan gelatin akan terjadinya endapan, tapi tidak akan mengkristal. Nah, selanjutnya yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Tanin dan dapat diidentifikasi dengan kromatografi fenol dari tanin mempunyai
aksi astringensia, antiseptik, dan pemberian warna. Nah, berarti di sifat kimia ini, glikosida fenol ini cukup sukar atau nonpolar gitu, cukup susah untuk sukar dengan air, dengan beberapa gitu, dengan beberapa zat-zat tertentu juga. Nah, cukup sekian mungkin eh, presentasi yang saya bacakan, materi yang saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.